Hai guys, senang sekali ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Hari ini aku mau membahas kasus yang waktu itu sempat menghebohkan penduduk Indonesia dan Amerika. Jadi ada seorang kakak yang dengan tega membunuh adik kandungnya sendiri hanya karena masalah bisnis. Di tanggal 10 Agustus 1994 di Los Angeles, California, Amerika Serikat, ada seorang warga negara Amerika yang bernama Joe, dan Joe ini memenangkan lelang satu unit gudang sewaan di blok 18100 California. Tepatnya, gudang ini berada di Parthenia Street, Northridge, Los Angeles. Di hari itu, Joe yang sudah memenangkan lelang datang untuk mengunjungi gudang itu. Jadi, Joe ini ingin melihat kondisi dan barang-barang yang ada di gudang itu. Nah, saat Joe ini membuka rolling door gudang, ia langsung mencium bau yang sangat busuk dari dalam gudang itu. Karena penasaran, Joe menyelidiki dari mana bau ini berasal. Ternyata, bau busuk itu bersumber dari sebuah box besar yang ada di pojok gudang. Ketika Joe membuka box itu, bau bangkai semakin menyeruak dan menyengat. Nah, di dalam box itu ada sebuah bungkusan plastik yang berlapis-lapis dan diikat dengan lakban hitam. Karena penasaran, Joe mulai membuka bungkusan plastik itu. Seketika Joe kaget dan syok ketika ia melihat yang ada di balik bungkusan plastik itu adalah mayat manusia. Saat itu Joe panik dan langsung mendatangi kantor pengelola gudang untuk memberitahu penemuannya itu. Setelah itu, mereka langsung menghubungi polisi. Setelah itu, polisi dari Los Angeles Police Department atau LAPD dan tim forensik tiba di lokasi kejadian. Saat polisi melakukan penyelidikan, mereka menemukan dua box besar yang ukurannya sama. Jadi saat itu ada total 3 box besar yang ada di pojok ruangan. Yang pertama sudah ditemukan dan dibuka oleh Joe, dan 2 box lainnya ditemukan oleh polisi. Begitu polisi membuka 2 box itu, ternyata di dalamnya juga berisi bungkusan plastik yang berlapis-lapis dan dilakban sama persis seperti box pertama yang ditemukan Joe. Saat bungkusan plastik yang berlapis-lapis itu dibuka, polisi sangat terkejut karena plastik-plastik yang ada di 2 box besar itu berisi mayat manusia. Dan mayat-mayat itu dalam kondisi yang sudah membusuk. Jadi di gudang itu ditemukan total ada 3 mayat manusia. Polisi menduga bahwa ketiga mayat ini adalah korban pembunuhan. Ini karena ketiga mayat ini sengaja disembunyikan di gudang agar tidak terlacak. Pada awalnya, polisi mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi ketiga mayat ini karena kondisi ketiga mayat ini sudah rusak dan membusuk. Lalu polisi mendapatkan petunjuk dari pengelola gudang berupa 2 kertas cek yang digunakan untuk membayar sewa gudang itu. Nah, kedua cek ini diterbitkan oleh bank yang ada di Indonesia, yaitu Bank Bumidaya. Cek ini dikeluarkan atas nama Sekartini yang beralamat di Jakarta. Jadi, gudang tempat penemuan 3 mayat ini disewa 2 kali. Yang pertama tanggal 13 sampai 31 Desember 1991 atas nama Triharto Darmawan, dan yang kedua tanggal 11 Februari sampai 12 April 1992 atas nama Samir Tawakal. Sebelumnya, polisi mendapat laporan bahwa Triharto Darmawan yang menyewa gudang di periode pertama dilaporkan hilang. Triharto Darmawan atau yang biasa dipanggil Eri ini memiliki kakak kandung yang bernama Harnoko Dewantoro alias Oki yang juga tinggal di kawasan Los Angeles. Sampai 1 bulan kemudian, tim forensik Los Angeles berhasil mengungkap identitas ketiga mayat itu. Mayat pertama bernama Suresh Gobin Mirchandani yang berusia 40 tahun.
Mayat kedua bernama Gita Sutan Aswar yang berumur 30 tahun. Lalu mayat ketiga bernama Triharto Darmawan yang berumur 26 tahun. Dan akhirnya Triharto yang awalnya dilaporkan menghilang sudah ditemukan walaupun dalam keadaan tidak bernyawa. Dikutip dari koran Los Angeles Times edisi 18 Februari 1995, polisi sedang berusaha mencari keberadaan kakak Eri yang bernama Oki. Detektif dari LAPD menanyai rekan dan kolega Oki yang ada di Los Angeles. Mereka mengaku terakhir bertemu Oki pada bulan Februari 1993. LAPD menduga jika saat itu Oki telah meninggalkan Amerika dan pergi ke Indonesia. Saat polisi menyelidiki kasus ini, mereka mencurigai jika Oki berpergian dengan menggunakan identitas palsu. Hal itu semakin memperkuat keyakinan polisi kalau Oki ini ada kaitannya dengan ketiga mayat yang ditemukan di gudang. Lalu LAPD menghubungi Interpol dan Interpol menghubungi Mabes Polri di Jakarta. LAPD juga mengirimkan 2 anggota detektif yang bernama Ted Ball dan Ed Ramirez. Kedua detektif ini berangkat ke Jakarta untuk melakukan penyelidikan bersama tim Mabes Polri yang dipimpin oleh Goris Mere. Semua bukti yang ditemukan oleh LAPD, termasuk cek dari Bank Bumidaya dan paspor palsu, diberikan kepada tim Mabes Polri. Lalu mereka segera melacak keberadaan Oki. Sampai di tanggal 3 Januari 1995, Oki ini berhasil ditangkap. Dan saat itu Oki sedang bersama dengan keluarganya. Oki langsung digiring ke Mabes Polri untuk diinterogasi. Awalnya, Oki ini didakwa atas pemalsuan identitas. Lalu pada interogasi selanjutnya, barulah Oki ditanya tentang kasus pembunuhan atas nama Suresh, Gina, dan adiknya Eri di Los Angeles, Amerika Serikat. Penangkapan Oki ini saat itu menggemparkan masyarakat dan menjadi berita utama di media Los Angeles dan Indonesia. Nah, sebenarnya siapa itu Oki? Jadi Oki ini lahir di Jakarta tanggal 3 November 1964. Oki lahir dari pasangan Hendarno Hendarmin yang merupakan pejabat di Bank Indonesia dan Sekartini Handijaya yang bekerja di Bank Bumidaya. Tapi sayang, kedua orang tua Oki ini harus bercerai. Lalu, Oki ini datang ke Amerika sejak akhir tahun 1980-an. Awalnya, Oki ini bersekolah dan tinggal di Kansas. Lalu ia pindah ke Pennsylvania dan akhirnya menetap di Los Angeles. Saat diinterogasi, Oki mengaku telah membunuh ketiga orang itu kepada polisi. Saat itu, Oki mengaku jika ia menggunakan nama adiknya untuk menyewa gudang itu. Dan penyewa gudang terakhir yang bernama Samir Tawakal adalah nama yang sengaja dibuat Oki agar ia tidak terlacak. Oki juga meminta ibunya untuk mengirimkan cek sebanyak 2 kali untuk membayar sewa gudang itu. Saat itu, ibunya sama sekali tidak mengetahui jika kedua cek ini digunakan untuk membayar sewa gudang. Tapi pengakuan Oki ini selalu berubah-ubah. Awalnya Oki mengaku jika yang membunuh Suresh adalah adiknya yaitu Eri. Lalu Oki mengubah kesaksiannya dan mengaku jika dialah yang membunuh Suresh dan Gina. Oki juga mengaku kepada polisi jika dia membunuh adiknya sebagai upaya pembelaan diri. Tapi akhirnya Oki ini mengakui semua perbuatannya. Orang pertama yang dibunuh Oki adalah Suresh. Ia adalah seorang warga Los Angeles dan berasal dari India. Jadi di tahun 1990, Oki ini membangun bisnis laundry di kawasan Woodland Hill dengan modal sebanyak 110.000 US dollar atau setara dengan 1,5 miliar rupiah. Oki mendapatkan modal untuk membangun laundry dari pacarnya yang bernama Rolianti atau yang biasa dipanggil Ipung. Lalu di bulan Maret 1991,
Oki ini menjual bisnis laundrynya kepada Suresh sebesar 100.000 US dollar atau setara dengan 1,4 miliar rupiah. Suresh setuju dan membayar uang muka sebesar 20.000 dolar atau yang setara dengan 280 juta rupiah. Lalu sisanya akan dicicil selama 5 tahun dengan bunga 10% per tahun. Tapi selama 5 bulan berjalan, Suresh tidak kunjung membayar cicilan dan mengaku jika tidak punya uang. Lalu Oki yang sudah kehilangan kesabaran mengajak adiknya yaitu Eri untuk menemui Suresh. Oki dan Eri ini pergi menemui Suresh dengan mengendarai mobil BMW di tanggal 19 Agustus 1991. Nah, saat menemui Suresh ini, Oki membawa pistol revolver yang dibelinya atas nama Eri. Jadi maksudnya Oki ini membeli pistol atas nama adiknya sendiri. Nah, lalu saat mereka bertiga ini sudah ketemu, Suresh bukannya berusaha untuk membayar cicilan hutangnya, tapi malah ingin mengembalikan bisnis laundry itu kepada Oki. Tapi Oki yang dari awal sudah kehabisan kesabaran menjadi gelap mata setelah mendengar ucapan Suresh. Saat itu Oki langsung menarik pistol dari balik bajunya dan menembak dada Suresh dari jarak dekat. Lalu Oki membawa mayat Suresh ke rumahnya dan membeli sebuah box besar. Lalu sampai di rumahnya, Oki memotong kedua tangan Suresh. Setelah itu, semua bagian tubuh Suresh dibungkus dengan plastik berlapis-lapis dan diikat dengan lakban, lalu memasukkannya ke dalam box besar yang sebelumnya telah dibeli Oki. Awalnya, box besar yang berisi mayat Suresh ini disembunyikan di gudang yang ada di kawasan San Fernando yang akhirnya dipindahkan ke gudang yang ada di Northridge dan akhirnya ditemukan oleh Joe. Lalu korban yang kedua bernama Gina Sultan Aswar. Gina ini merupakan putri bungsu dari pasangan Sultan Aswar dan putri Ida Martunus. Ayah Gina yang bernama Sultan Aswar adalah salah satu tokoh pendiri Angkatan Udara Republik Indonesia dan juga merupakan seorang anggota DPR periode 1966 sampai 1976. Jadi Gina ini datang ke Los Angeles karena dibujuk Oki yang mengajaknya untuk membangun bisnis real estate. Saat itu Gina datang dengan membawa wesel sebesar 200.000 dolar atau setara dengan 2,8 miliar rupiah. Untuk menambah modal bisnis real estate ini, Gina meminjam Oki uang sebesar 20.000 US dollar atau sebesar 220 juta rupiah dan meminjam juga ke Eri sebanyak 15.000 dolar atau setara dengan 165 juta rupiah. Tapi pada kenyataannya, bisnis real estate Gina ini tidak berjalan sesuai harapan. Karena hal inilah, Gina tidak bisa membayar hutangnya ke Eri dan Oki. Tapi Oki dan Eri menjadi marah saat mengetahui Gina tidak membayar hutangnya, tapi malah pergi liburan ke Perancis selama beberapa waktu. Sepulang liburan, Gina kembali ke Los Angeles dan dijemput Oki dengan menggunakan mobil BMW-nya di tanggal 2 November 1992. Di tengah perjalanan pulang, Oki sempat membeli minuman keras dan kokain. Lalu, mereka pergi ke rumah sewaan Oki yang ada di daerah Brentwood. Sambil menikmati minuman keras, Oki dan Gina terlibat dalam pembicaraan soal uang yang dipinjamkan Oki. Nah, saat itu, Gina berniat untuk membatalkan bisnis real estate-nya dan akan mengembalikan uang Oki setelah Gina mendapat kiriman uang. Saat itu Oki langsung emosi dan kehilangan kesabaran sampai malam semakin larut dan Gina akan kembali ke rumahnya. Di situ Oki mengantar Gina ke garasi mobil. Lalu Oki meraih kunci Inggris dan memukul kepala Gina dengan kunci Inggris itu sampai beberapa kali. Seketika Gina jatuh tak berdaya dan tewas di tempat dengan bersimbah darah. Saat itu Oki langsung membersihkan garasi mobilnya dari darah Gina yang berceceran. Besok paginya, Oki membeli box besar dan memasukkan mayat Gina ke dalam box itu. Box yang berisi jasad Gina ini sempat dipindah beberapa kali di beberapa gudang berbeda sampai akhirnya disimpan di gudang Northridge di awal tahun 1993. Lalu korban ketiga adalah adik kandungnya sendiri yang bernama Eri.
Di bulan Desember tahun 1992, Oki mendatangi apartemen Eri yang terletak di kawasan Santa Monica. Saat mereka bertemu ini, Oki dan Eri sama-sama menikmati minuman beralkohol. Lalu kakak beradik ini terlibat dalam obrolan mengenai bisnis laundry dan real estate yang gagal. Lalu obrolan ini mulai memanas dan mereka terlibat dalam perkelahian. Saat itu, Eri sempat menodongkan pistol ke arah kakaknya. Oki yang saat itu mengetahui jika pistol Eri tidak ada isinya atau tidak berpeluru, dengan sigap menyambar sebuah palu besar dan menghantamkannya ke kepala Eri. Oki ini memukul kepala Eri dengan menggunakan palu besar sampai kepala Eri ini hancur. Dan diketahui sejak awal Oki ini memang berniat untuk membunuh adik kandungnya sendiri, karena Eri ini mengetahui tentang pembunuhan Suresh dan Gina. Sama seperti dua korban lainnya, jasad Eri ini dibungkus dengan plastik berlapis-lapis dan dilakban, lalu dimasukkan ke dalam box besar. Box yang berisi jasad Eri ini juga sempat disimpan di beberapa gudang berbeda sampai di tahun 1993. Box yang berisi jasad Eri ini disimpan di gudang Northridge sampai di tanggal 10 Agustus 1994. Joe menemukan 3 box berisi mayat itu di gudang Northridge. Saat Oki diinterogasi, senjata pembunuh Suresh, yaitu pistol revolver, sudah ditemukan. Tapi kunci Inggris untuk membunuh Gina dan palu yang digunakan untuk membunuh Eri belum ditemukan. Awalnya, LAPD berusaha untuk mengadili Oki di Los Angeles karena Oki melakukan kejahatannya itu di Los Angeles. Tapi upaya itu gagal karena tidak ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Amerika. Pada akhirnya, kasus ini disidangkan di pengadilan di Jakarta Pusat pada bulan Juni 1996. Selama di persidangan ini, Oki membantah telah membunuh Suresh dan Gina, dan Oki mengaku membunuh Eri karena tidak sengaja. Padahal setahun sebelum sidang ini dilaksanakan, tepatnya di tanggal 4 Februari 1995, Oki mengakui telah membunuh ketiga orang itu. Tapi Oki mengatakan jika setahun yang lalu, saat ia mengakui ketiga pembunuhan itu disebabkan karena fisik dan mentalnya yang tengah terguncang. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap memvonis Oki bersalah dan Oki dijatuhi hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Beberapa kali Oki mengajukan grasi di era Megawati, tapi hasilnya ditolak. Selama menunggu eksekusinya, Oki mendekam di lapas Cipinang, Jakarta Timur. Nah, gimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video untuk hari ini. Maaf jika ada salah-salah kata dan pengucapan. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah menonton video sampai akhir. And see you on the next video. Bye bye.